Oke, selamat bergabung. Kita pakai aplikasi Jumni yang gratis lah, jadi terbatas waktunya. Sisa 35 menit lagi nih. Oke, sambil menunggu yang lain, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita memasuki pertemuan kita yang kedua, yang mana untuk penjelasan materi pada hari ini adalah dari Bapak mengenai pengantar perilaku organisasi. Kedengaran Mas suaranya lah? Oke. Kedengaran Pak. Nanti minggu depan langsung kelompok 1 nanti yang melanjutkan materi yang judulnya perilaku individu lah. Nah, nanti hari ini pengantar mengenai perilaku organisasi. Oke, langsung saja. Apa itu perilaku organisasi? Nah, kita bahas bersama-sama. Pengantarnya dulu. Manusia itu adalah pendukung utama suatu organisasi atau faktor penggerak dari sebuah organisasi itu adalah manusianya. Nah, karena dari manusianya inilah awal dari perilaku organisasi. Jadi manusia itu adalah faktor utama dari penggerak jalannya sebuah organisasi. Nah, itu dulu yang penting kita ketahui. Kemudian perilaku organisasi ini dapat awal dari perilaku organisasi ini merupakan perilaku dari individu itu atau kelompok atau struktur organisasi di dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang dinamakan perilaku. Agar tujuan organisasi itu dapat tercapai atau mencapai sasarannya, nah, biasanya yang menjadi penting untuk dipelajari itu adalah aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perilaku manusia itu di dalam berorganisasi. Jadi untuk mencapai sasaran di dalam sebuah perilaku organisasi itu kita harus mempelajari apa saja tingkah laku yang mempengaruhi manusia itu di dalam berorganisasi. Ya. Kalau organisasi aja paham ya sudahlah, tapi yang menggerakkan organisasi itu adalah manusianya. Dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa pembahasan perilaku organisasi ini itu nanti akan memberikan pengetahuan yang mendasar mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia dalam kegiatan organisasi. Nah, itu penting. Jadi kita mata kuliah ini nanti akan dibahas bagaimana faktor perilaku manusia itu yang menjadi pendukung dari sebuah organisasi itu. Itu loh. Nah, itu pengantarnya. Kemudian apa yang dinamakan perilaku? Perilaku organisasi itu pengertiannya adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu. Nah, jadi perilaku organisasi itu merupakan sebuah bidang studi. Nah, dia tersendiri lah yang memiliki pengaruh bidang studi yang memiliki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku organisasi. Jadi bidang studi ini adalah yang membahas tentang bagaimana pengaruh individu, kelompok, dan struktur itu terhadap jalannya sebuah organisasi. Nah, itu dinamakan perilaku organisasi. Gunanya apa? Tujuannya ilmu ini adalah untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi ketika kita mempelajari perilaku manusianya di dalam organisasi, maka itu nanti akan menjadi penerapan pengetahuan supaya nanti bisa meningkatkan keefektivitasan organisasi itu sendiri. Nah, itu penting tuh. Udah keleletnya yang udah mau. Lanjut. Kemudian perilaku organisasi itu adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek
tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, jadi perilaku organisasi itu adalah bagian dari ilmu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, itulah ia meliputi aspek yang ditimbulkan baik dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Jadi aspek yang dipengaruhi itu apa? Baik pengaruh organisasi itu membawa perubahan kepada tingkah laku manusia atau tingkah laku manusia itu yang membawa perubahan terhadap organisasi. Misalnya yang asalnya kurang disiplin dan sebagainya atau malas. Nah, itu ketika masuk sebuah organisasi yang apa misalnya yang ADRT-nya itu ketat, disiplin dan apa, nah itu nanti akan menjadikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Contohnya ketika memasuki polisi atau tentara itu, nah misalnya, nah tentara itu disiplin. Nah ketika orang itu asalnya malas, ketika masuk sebuah institusi organisasi yang disiplin, maka dia nanti akan berpengaruh kepada perilakunya. Demikian juga ketika manusia itu masuk ke sebuah organisasi, tentu nanti ada dampak terhadap organisasi. Nah, itu timbal baliknya lah. Ada lagi yang itu. Kemudian, secara sederhana dalam mempelajari perilaku itu terdapat 4 unsur utama. Pertama, adanya aspek psikologis tindakan manusia itu sendiri. Jadi aspek dalam mempelajari perilaku itu ada 4 unsur. Pertama adalah aspek psikologis, yakni tingkah laku manusia itu sendiri yang menjadi bagian dari hasil studi psikologi. Jadi ilmu psikologi ini membantu di dalam mempelajari atau memahami aspek-aspek dari tingkah laku manusia. Kemudian aspek kedua adalah adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia itu di dalam organisasi. Jadi ada bagian lain itu maksudnya adalah studi disiplin ilmu lain, nah atau ilmu bantu lain, nah ilmu terapan lain. Nanti di slide selanjutnya nanti dijelaskan. Kemudian aspek ketiga adalah perilaku organisasi sebagai suatu disiplin. Mengakui bahwa individu itu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi itu diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Jadi di dalam sebuah organisasi itu tentu perilaku itu adalah bagian suatu disiplin. Nah, setelah misalnya siapa yang mempengaruhi dan siapa yang mengatur. Nah, itu tentu adalah bagian dari skema dalam organisasi itulah. Siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi, itu tentu menjadi dampaknya apa? Ada dampaknya menjadikan seseorang itu bisa disiplin dan sebagainya. Nah, itu aspek ketiga. Kemudian aspek keempat ini paling penting itu adalah aspek keempat. Meskipun secara karakteristik masing-masing individu berbeda atau unik, nah, tetapi di dalam sebuah perilaku organisasi itu yang paling banyak ditekankan adalah tuntutan seorang manajer atau pimpinan atau istilahnya ketua. Nah, misalnya kan, itu ketua itu harus bisa lebih optimal dalam mengarahkan, mengatur organisasinya. Nah, secara keseluruhan demi apa? Demi tercapainya organisasi itu. Nah, dengan demikian usaha yang dilakukan seorang manajer itu harus selaras dengan tujuan organisasi. Nah, jadi ketika mengatur anak buahnya itu atau anggotanya itu, maka dia harus selaras dengan tujuan organisasi. Nah itu ya itu 4 aspek yang empat unsur utama di dalam mempelajari perilaku organisasi. Pertama, aspek psikologisnya, yakni perilaku manusia itu sendiri. Kedua adalah ada bidang-bidang tertentu yang cukup relevan dalam membantu usaha mempelajari perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku itu merupakan bagian suatu disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, karakteristik masing-masing individu. Yang keempat adalah karakteristik masing-masing individu itu berbeda-beda, tetapi yang lebih ditekankan atau yang lebih dioptimalkan dalam pengaturan organisasi itu adalah tuntutan kepada seorang manajer atau pimpinannya di dalam mengusahakan agar selaras dengan tujuan organisasi. Nah, itu 4 aspek yang untuk 4 unsur utama yang dipelajari dalam perilaku organisasi ini. Perilaku organisasi dapat dipahami lewat suatu penelaahan dari bagaimana organisasi itu dimulai
tumbuh dan berkembang, dan bagaimana pula suatu struktur proses dan nilai dari suatu sistem tumbuh bersama-sama yang memungkinkan mereka dipelajari dan disesuaikan pada lingkungan. Artinya perilaku organisasi itu bisa kita pahami ketika kita mempelajari atau menelaah dari mana organisasi itu mulai, kemudian tumbuh berkembang. Nah, bagaimana pula proses dari strukturnya itu berproses. Kemudian nilai-nilai dari organisasi itu apa? Nah, tentunya itu nanti bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Misalnya kampus kita kan kondisi kampus itu kan Islami. Jadi organisasinya tentu yang bernilai apa? Bernilaikan Islami. Nah, itu contohnya lah. Nah, ini yang relevan dari bagian ilmu yang relevan dalam mendukung perilaku organisasi. Ada beberapa disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Pertama adalah ilmu psikologi. Kedua, psikologi sosial. Ketiga, sosiologi. Dan keempat adalah antropologi. Kita bahas satu-satu. Psikologi misalnya. Psikologi itu ada ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Dengan kata lain, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Nah, ilmu jiwa istilahnya. Bahasa sederhananya adalah psikologi itu adalah ilmu jiwa. Yakni ilmu yang bisa menjelaskan atau menguraikan sesuatu perilaku manusia dan terkadang bisa mengubah. Misalnya seseorang itu pergi ke psikologi, psikiater, konsultan misalnya lagi depresi dan sebagainya, trauma dan sebagainya. Nah, itu nanti pergi ke seorang psikologi atau psikiater itu dijelaskan, diuraikan tentang bagaimana solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh seorang yang mengalami trauma tadi, nah, secara psikis. Nah, itu contoh psikologi lah. Kemudian yang kedua, psikologi sosial. Ini gabungan antara sosiologi dan psikologi. Ini konsepnya berfokus pada bagaimana pengaruh seseorang terhadap orang lain. Jadi pengaruh orang lain terhadap seseorang itu bagian dari hubungan interaksi. Nah, jadi itu dinamakan psikologi sosial. Nah, jadi ini membahas perilaku manusia dalam kelompok-kelompok kecil. Misalnya mahasiswa itu ketika berkumpul dalam satu kelompok, misalnya ada kelompok yang suka misalnya main futsal dan sebagainya. Kalau laki-laki lah main Mobile Legends dan sebagainya itu kan. Nah, itu bagian dari pengaruh seseorang terhadap orang lain. Nah, itu berpengaruh tuh ketika sama-sama dalam satu kelompok. Itu yang dibahas adalah psikologi sosial. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sosiologinya secara umum. Sosiologi kita pahami tadi ilmu yang membahas tentang atau mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Atau istilahnya bahasa sederhananya adalah ilmu yang membahas tentang hubungan interaksi antara sesama manusia. Nah, jadi hubungan yang penting itu adalah bagaimana mempelajari interaksi manusia itu dalam sebuah kelompok. Nah, itu dijadikan penelitian. Jadi di dalam perilaku organisasi itu ada interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya atau pengaruh individu dengan individu lainnya, itu yang membahas adalah sosiologi. Kemudian antropologi. Nah, antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Jadi dalam ilmu antropologi ini kan luas, bagian dari ilmu sejarah juga nih. Dia adalah studi kemasyarakatan, misalnya tentang mempelajari suatu budaya, budaya di Palangkaraya itu Dayak misalnya. Itu studi kemasyarakatan. Jadi di dalam budaya organisasi besar misalnya kan ada istilah suku Dayak, suku Banjar dan sebagainya. Nah, itu yang dipelajari adalah tentang aktivitas kemasyarakatannya itu. Bagaimana misalnya dalam sebuah kemasyarakatan itu ketika terjadi acara perkawinan misalnya. Nah, bagaimana? Nah, itu aktivitas-aktivitas seperti itu adalah yang dipelajari, tentu adalah ilmu antropologi salah satunya lah. Nah, jadi ada 4 ilmu bantu, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kemudian tujuan dalam mempelajari perilaku organisasi ini secara praktis adalah tujuan praktisnya dari penelitian ini adalah kita diusahakan untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Artinya kita disuruh mengenal atau mengetahui bagaimana, sejauh mana atau kontribusi dari perilaku manusia itu berpengaruh terhadap usaha pencapaian tujuan-tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, itu tujuan di mana kita mempelajari ilmu perilaku organisasi ini. Nah, jadi ketika kita
mempelajari teori-teori tentang perilaku ini, maka ketika kita berinteraksi secara praktik di dalam sebuah organisasi, maka nanti kita melihat, oh ada dampak pengaruh antara individu dengan individu misalnya, kelompok dengan kelompok misalnya. Bagaimana ketika terjadi konflik, nah, bagaimana ketika terjadi stres, nah, dan bagaimana ketika seseorang leader atau pemimpin itu dalam memimpin anggotanya. Nah, itu tujuan praktis itu yang kita pelajari. Nah, artinya sejauh mana kita bisa melihat manfaat dari materi ini, teori perilaku organisasi ini dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Jadi kita tidak hanya secara teori mempelajarinya, tapi nanti secara praktik nanti akan terlihat, oh benar di dalam teori ini memang seperti ini, akan ada dampak pengaruh dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Jadi teori dan praktik itu harus relevan. Itulah dari tujuan dalam perilaku organisasi. Kesimpulannya terakhir, habis dan berarti. Kesimpulan, dapat disimpulkan beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kesimpulannya ada beberapa hal. Pertama, perilaku organisasi itu adalah dia merupakan suatu bidang yang interdisipliner. Artinya ada beberapa cabang ilmu yang membantu dalam mempelajari ilmu perilaku organisasi ini. Dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Tadi kan kayak psikologi, tadi kan bagaimana dampak pengaruh seseorang terhadap individu seseorang. Nah, itu yang dipelajari adalah psikologi. Jadi bisa dimanfaatkan ilmu tadi itu. Nah, itu bisa bermanfaat ketika menjalankan sebuah organisasi. Nah, kemudian kedua adalah walaupun mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, bidang ilmu ini tetap dapat berdiri sendiri. Nah, artinya apa? Meskipun dibantu oleh ilmu lain, dia tetap berdiri sendiri dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, karena pusat perhatiannya hanya tertuju pada perilaku manusia dalam berorganisasi. Jadi yang dibahas di sini adalah hanya tentang perilaku organisasi, perilaku individu, atau perilaku manusianya di dalam organisasi. Itu yang dikatakan kenapa ilmu ini berdiri sendiri meskipun dibantu dengan sumbangan dari ilmu lain. Nah, ketiga, PO atau perilaku ini memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Jadi ketika kita mempelajari perilaku organisasi, maka itu akan memberikan gambaran atau memberikan arahan dan petunjuk demi tercapainya tujuan organisasi supaya lebih baik. Misalnya, bagaimana cara mengatur organisasi itu supaya lebih optimal, efektif, dan efisien. Bagaimana misalnya menanggulangi konflik di sebuah organisasi itu. Itu tentu kita tidak hanya berpatok pada dalam praktek, tapi juga mengacu pada teori. Dari teori itulah kita bisa nanti mempraktekkan ilmu-ilmu itu supaya bisa mengambil manfaat agar mudah memanfaatkan ilmu tadi supaya tujuan dari berorganisasi itu tetap tercapai dengan baik. Nah, kebanyakan kita tahunya di praktek lah, tapi teori-teori dalam berorganisasi itu masih kurang. Kemudian hal ini berbeda dengan psikologi sosial. Jadi perilaku organisasi itu berbeda dengan psikologi ataupun sosial. Kalau psikologi dan sosial itu dia hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang atau kelompok. Nah, jadi ilmu psikologi itu atau ilmu sosial itu dia hanya memberikan bantuan atau menguraikan sesuatu tindakan seseorang atau kelompok. Nah, itu jadi uraikan misalnya. Sedangkan PO itu bersifat penerapan. Nah, perilaku organisasi itu penerapan. Kalau psikologi itu hanya menguraikan atau memberikan solusi saja. Nah, tetapi apa? Tetapi cara penerapannya itu terkadang tergantung orang masing-masing individu itu apakah mau memakai solusi itu atau tidak. Nah, berbeda dengan perilaku organisasi, dia cabang ilmu terapan, dia langsung praktek. Dari teori itu langsung dipraktekkan bagaimana menjelaskan seseorang, karakteristik seseorang itu misalnya di dalam sebuah organisasi, misalnya suku Banja, suku Dayak, dan lain-lainnya. Maka ketika kita sudah mengetahui karakter masing-masing, maka di dalam penerapannya tentu apa? Nah, penerapannya sebagai seorang leader itu biasanya dia harus bijaksana misalnya kan, harus mengendalikan egosentrisnya. Nah, itu contoh dalam segi penerapan. Atau dengan kata lain, PO ini berhubungan dengan
pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi perilaku organisasi ini penting dipelajari. Guna apa? Guna memanfaatkan pengetahuan tersebut demi tercapainya tujuan organisasi sebagaimana diharapkan. Jadi kita tahu secara teori maupun praktek nanti kan nyaman. Maksudnya perilaku individu itu apa saja yang mempengaruhi seseorang itu berorganisasi. Tentu itu didasari pada motivasi misalnya. Nah, selesai. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi menjelang Jumat inilah. Oke. Sisa waktu berapa menit lagi? Oke, ada yang ditanyakan dari materi ini? Mengenai diskusi nanti kelompok minggu depan kelompok 1 lah, dan tugasnya langsung dikumpul semua dengan ketua kelas. Nanti ketua kelas menghimpun dalam satu folder, diberi nama kelasnya AKS 3C misalnya. Nah, dalam folder itu ada 12 kelompok, nanti diekstrak ke dalam bentuk zip atau RAR. Nah, itu dikirim nanti ke email Bapak. Tugasnya baik makalah maupun PPT. Nanti pada saat diskusi nanti di-share di grup makalahnya untuk didiskusikan via WA aja lah. Ngerti lah? Iya, Pak. Oke. Ini ada yang ditanyakan? Pembahasan kita pengantar tentang perilaku organisasi sudah selesai. Nah, sengaja Bapak singkat. Jadi yang perlu dipahami PWT adalah bidang studi yang memiliki pengaruh baik individu, kelompok, atau struktur di dalam perilaku berorganisasi. Itu poinnya lah. Kemudian kedua, ada ilmu bantu di dalam mempelajari ilmu perilaku tadi. Baik ilmu psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kemudian perilaku organisasi itu adalah ilmu terapan, berbeda dengan ilmu lain tadi itu ilmu bantu kayak psikologi. Dia hanya sekedar memberikan solusi atau memberikan sesuatu, namun tidak diterapkan secara praktek langsung lah. Dia hanya memberikan solusi. Hanya saja ketika solusi yang diberikan itu tergantung kepada yang diberikan solusi itu apakah dia menjalankan atau tidak. Tetapi berbeda dengan perilaku organisasi itu langsung actionnya langsung harus diterapkan, dari teori-teori itu harus memang diterapkan. Nah, itu bedanya antara ilmu perilaku organisasi dengan ilmu terapan lainnya kayak psikologi, antropologi, dan sebagainya. Nah, itulah bedanya. Kemudian aspek-aspek yang di dalam mempelajari perilaku itu ada 4 unsur. Adanya aspek psikologis, yakni perilaku itu sendiri yang menjadi studi psikologi. Yang kedua adalah ada ilmu yang relevan dalam mempelajari usaha di dalam perilaku organisasi tadi. Nah, tadi 4 ilmu tadi lah. Kemudian yang ketiga adalah perilaku organisasi itu merupakan bagian dari suatu disiplin ilmu. Keempat, nah, yang paling penting adalah meskipun setiap individu itu berbeda karakteristiknya unik, tetapi yang paling penting, paling perannya itu adalah seorang manajer atau pimpinan. Itu yang lebih ditekankan. Bagaimana dia mengarahkan, mengatur, dan mengelola organisasinya agar usaha-usaha masing-masing individu itu selaras dengan tujuan organisasi. Nah, itu ada 4 unsur utama. Demikian kesimpulannya yang bisa dipelajari pada hari ini. Apakah bisa dimengerti nih? Ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang tanyakan atau ingin bertanya nanti di grup bisa langsung di grup. Nah, jadi kalau tidak ada yang tanyakan kita tutup jalan. Iya, Pak. Kuliah kita pada hari ini. Nah, oke, terima kasih atas bergabungnya pada kuliah online pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Mohon maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau langsung kabur bisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama.